Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kembali bersama saya Muklis. Masih seputar Arkas. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengaktifasi BKU di Arkas 4.1.5. Nah, di sini bagi rekan-rekan yang RKS-nya sudah disahkan, maka kita harus membelanjakan minimal 50% dari dana yang tersedia di tahap pertama, yaitu minimal. Jadi misalkan pagu kita 10 juta, misalkan tahap 1 ya, yang salur itu 10 juta, maka kita belanjanya minimal 5 juta di bulan Januari sampai dengan Juni. Jadi kita harus membelanjakan minimal itu supaya nanti di tahap 2 kita tidak terkendala dalam penyalurannya. Nah, untuk membelanjakan, Bapak Ibu silakan belanja nanti. Nah, untuk pelaporannya maka kita harus mengaktifasi BKU. Caranya, jika ini sudah disahkan, Bapak Ibu ke menu penata usahaan di sini. Nah, kemudian di sini ada aktivasi BKU. Nah, sebelum kita melakukan aktivasi BKU, alangkah baiknya Bapak Ibu silahkan dicek dan konfirmasi dana BOS P-nya di laman bos.kemdikbud.go.id sebagaimana video saya yang sudah pernah saya share sebelumnya. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihatnya nanti di kolom komentar ya, cara konfirmasi dana BOS P di bos.kemdikbud.go.id. Nah, setelah Bapak Ibu konfirmasi, maka silakan aktivasi BKU. Nah, aktivasi BKU ini membutuhkan koneksi internet. Nah, ini sehubungan saya belum mengkonfirmasi, ini saya hanya tunjukkan caranya saja supaya Bapak Ibu tahu ya bagaimana cara aktivasinya. Tinggal klik saja di sini nanti aktivasi BKU. Nah, nanti di sini ada konfirmasi penerimaan dana. Nah, ini mengacu ke data yang di bos.kemdikbud.go.id. Nah, di sini ada sumber dananya, kemudian tanggal dana diterima dan nominal dana diterima seperti ini. Ini sesuai dengan yang kita konfirmasi nanti di bos.kemdikbud.go.id. Nah, sehubungan saya belum konfirmasi, jadi saya tidak akan aktivasi dulu karena bisa saja nanti di bank yang jumlah yang masuk tidak segini ya. Jadi saya harus tunggu dulu dari kepala sekolah apakah sudah sesuai. Nah, jika sudah sesuai saya akan konfirmasi di bos.kemdikbud.go.id. Nah, setelah dikonfirmasi baru kita tunggu ya, nanti datanya akan dilaporkan ke markas, kemudian kita tunggu supaya ketika di bos.kemdikbud.go.id itu berubah nominalnya, mungkin ada yang pengurangan dan lain sebagainya, maka di sini juga akan menyesuaikan seperti itu. Nah, jadi ini saya jika sudah sesuai, Bapak Ibu langsung saja klik konfirmasi di sini. Nah, nanti akan aktiflah BKU-nya. Nah, sini saya kembali. Nah, untuk setelah Bapak Ibu konfirmasi, maka tampilannya nanti akan di sini berubah menjadi aktif. Ini saya keluar dulu ya, kita cek Arkas yang sudah saya aktivasi BKU-nya. Kita keluar dulu di sini. Kita tutup. Nah, saya akan masuk ke Arkas yang sudah saya aktivasi BKU-nya. Oke, ini saya sudah ubah. Kita buka lagi Arkasnya. Sekarang kita masuk. Nah, kita ke penata usahaan. Nah, jika sudah kita konfirmasi, nanti dia tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi BKU BOS P reguler 2024 aktif. Nah, kita bisa langsung mengisinya nanti di sini. Kita klik saja di bagian draft ini. Nah, di sini akan ada ya total dana tersedia sesuai jumlah salur tahap pertama. Kemudian non tunai, artinya non tunai ini dana kita masih di bank ya, yang masih di bank. Nah, ini kita bisa gunakan nanti untuk belanja-belanja yang non tunai ya, yang tidak secara tunai, mungkin melalui transfer. Nah, kita menggunakan dana di sini. Nah, di sini juga ada tunai. Nah, tunainya 0 karena belum ada yang kita tarik. Misalkan Bapak Ibu sudah menarik dananya dari bank, maka silakan nanti diisi di sini, klik tarik tunai di sini. Nah, kemudian klik tanggal kapan Bapak Ibu melakukan penarikan yang tertera di slip penarikan di bank. Misalkan tanggal
31 misalkan. Nah, masukkan nominalnya sesuai dengan yang ada di slip penarikannya, misalkan 5 juta misalkan. Nah, kemudian simpan seperti itu. Nah, nanti akan masuk ke dana tunai. Nah, dana tunai ini bisa kita belanjakan untuk belanja-belanja tunai ya, yang langsung tanpa harus melalui transfer seperti itu. Nah, biasanya belanja tunai untuk yang melakukan secara tunai itu biasanya bisa kita lakukan untuk item-item yang di bawah 5 juta. Nah, untuk yang di atas 5 juta itu harus non tunai. Informasinya seperti itu. Saya juga kurang tahu. Ya mungkin rekan-rekan yang sudah berpengalaman di Arkas, mungkin rekan-rekan jenjang SD ke atas bisa memberitahu kita melalui kolom komentar. Nah, nanti untuk tambah pembelajaran kita akan buatkan tutorialnya di lain kesempatan. Sehubungan saya juga belum ada instruksi dari kepala sekolah apa saja yang sudah dibelanjakan. Nah, nanti kita akan juga bahas secara rinci ya terkait Arkas ini, dan kita sama-sama belajar ya, karena memang untuk jenjang PAUD ini adalah tahun perdana menggunakan Arkas 4. Oke, demikian tutorial kali ini. Lebih kurang kami mohon maaf. Jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.